Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desita Radelia dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul yang saya ambil yaitu Peran Teori Pengetahuan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Langsung saja ke pembahasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman menuntut pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten. Tidak hanya menguasai materi, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kurikulum berbasis kompetensi hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Dalam perancangannya, diperlukan landasan teori pengetahuan agar kurikulum tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi pada pembelajaran yang bermakna dan aplikatif. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai teori pengetahuan dalam perspektif pendidikan. Beberapa aliran utama teori pengetahuan yang berpengaruh dalam pendidikan antara lain empirisme, rasionalisme, dan konstruktivisme. Apa sih ketiga tersebut? Empirisme berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, sedangkan rasionalisme memandang bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan kemampuan berpikir logis. Sedangkan yang terakhir, konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Materi yang kedua yaitu konsep kurikulum berbasis kompetensi. Ciri-ciri utama kurikulum ini adalah yang pertama, berorientasi pada capaian hasil belajar. Yang kedua, menekankan kemampuan penerapan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat, menggunakan penilaian autentik. Dan yang terakhir adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan dan dunia kerja. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, proses pembelajaran dirancang agar peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang terakhir yaitu peran teori pengetahuan dalam perencanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ada menentukan hakikat dan jenis pengetahuan. Teori pengetahuan membantu menentukan jenis pengetahuan yang perlu dikembangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada mempengaruhi pendekatan dan strategi pembelajaran. Pandangan konstruktivisme mendorong penggunaan strategi pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah, proyek, diskusi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga ada menjadi dasar perumusan kompetensi dan capaian pembelajaran. Teori pengetahuan membantu merumuskan kompetensi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Yang keempat ada mempengaruhi sistem penilaian pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga keterampilan dan sikap. Yang terakhir ada mendorong pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Teori pengetahuan mendorong pembelajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman dan konteks kehidupan peserta didik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.